Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Pontianak yang memberikan waktu untuk saya untuk bisa menyampaikan hasil penelitian saya. Baik, judul dari penelitian saya adalah identifikasi penerapan preventive action melawan COVID-19 pada mahasiswa Prodi Kesmas UM Pontianak. Tim dalam penelitian ini selain saya adalah mahasiswa saya yang saat ini semester 7 yaitu Bella Mutia Fitri. Baik, ini adalah latar belakang kenapa kami mengambil tema tentang COVID ini, karena latar belakang yang saat ini juga masih terjadi di semua belahan dunia, ya. Jadi di sini kami memberikan gambaran yang kami dapatkan dari peta sebaran Satgas COVID-19 tahun 2020 yang setiap harinya pasti akan terupdate jumlah data kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi kebetulan untuk yang kami berikan di sini mungkin agak kurang update yang belum hari ini, akan tetapi ini tetap tidak mengurangi dari jumlah kasus terkonfirmasi positif, yang artinya setiap hari data itu akan semakin naik secara signifikan. Untuk yang kita bisa lihat di sini, mulai dari global, Indonesia, Kalbar, dan Pontianak masih meskipun dari kita lihat yang warna hijau di sini ini untuk Kalbar ini cenderung tidak masih landai kenaikannya, tapi ini belum ada penurunan, sehingga semakin ke sini aturan-aturan untuk memperketat mobilitas orang itu memang semakin diperketat gitu ya. Jadi keluar masuk dari suatu wilayah itu beberapa wilayah baik di Jawa itu juga melakukan hal yang sama. Baik, selain itu latar belakang dalam penelitian ini selain untuk mengidentifikasi juga bagaimana penerapannya, latar belakangnya juga karena di Universitas Muhammadiyah ini kita punya Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya Prodi Kesmas. Nah, dalam hal ini sebenarnya kami ingin bahwa mahasiswa dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah itu menjadi role model dalam menerapkan pencegahan penularan COVID-19. Artinya semua tindakan pencegahan mereka wajib sebenarnya untuk menerapkan dan memberikan contoh untuk yang lain. Nah, selain itu ini juga ada profil luaran dari ahli Kesmas, yaitu manajer, inovator, researcher, apprentice, komunitarian, leader, dan educator. Sehingga dalam hal educator ini pun ketika hasil penelitian ini bisa dihasilkan, bisa ditampilkan, mudah-mudahan harapannya nanti juga mahasiswa juga mampu untuk bisa menjadi educator yang baik dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan prevention action atau tindakan atau perilaku pencegahan mahasiswa prodi terhadap Prodi Kesmas UM Pontianak terhadap penurunan COVID-19. Okay. Nah, ini roadmap kami yang di awal. Untuk tahun kedua nanti penelitiannya lebih mengarah kepada penganalisisan melakukan analisis determinan kepatuhan penerapan protokol. Jadi kita akan melihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari penerapan tersebut. Nah, kemudian nanti bisa kita akan lihat bagaimana pembentukan role modelnya dan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pihak institusi. Desain ini menggunakan cross-sectional dengan bentuk kuantitatif yang melibatkan mahasiswa aktif Prodi Kesmas tahun 2019 yang pada akhirnya kami menggunakan rumus yang mendapatkan 230 mahasiswa.
Nah, ini adalah hasil yang kami dapatkan. Jadi karakteristik yang kami ambil adalah usia, lebih banyak di atas 21 tahun, kemudian lebih dominan perempuan, dan kebetulan ini kurang lebih hampir sama ya tahun masuk yang kami dapatkan, data yang dapatkan, tapi tetap yang mendominasi kalau dari data di sini adalah angkatan tahun 2017. Ya mungkin ini karena ini secara aksidental, jadi tidak bisa kita tentukan berapa jumlah yang sebaiknya kami jadikan sebagai berapa jumlah masing-masing angkatan yang kami dapat jaring. Nah, kemudian pekerjaan orang tua mahasiswa yang kami dapatkan mayoritas adalah PNS ya. Ini tergabung antara PNS, TNI, Polri yang berada dalam BUMD atau BUMN ini paling banyak. Untuk yang tidak bekerja atau yang terkena atau terimbas COVID ya, beliau-beliau orang tuanya yang kena PHK itu terdapat 21 mahasiswa. Kemudian penghasilan orang tua kisarannya masih dalam range antara 1 juta sampai 5 juta ya. Nah, kita bisa melihat untuk yang terdampak COVID ini untuk yang penghasilannya kurang dari 500 pada akhirnya itu bertambah ya, sehingga ini bisa menunjukkan bahwa dampak COVID ini cukup signifikan ya, terutama terhadap perekonomian juga. Dan ini mungkin sangat berimbas terhadap ya mungkin teknis pembayaran mahasiswa, karena pada akhirnya kita bisa melihat bahwa penghasilan orang tua mereka itu memang ada yang berkurang dari yang sebelum COVID sampai pada akhirnya setelah COVID mereka terimbas. Kemudian untuk pengeluaran pangan per hari mahasiswa selama COVID lebih banyak ternyata. Jadi harapan untuk bisa lebih hemat itu kayaknya impossible mungkin ya. Tapi saya juga masih belum bisa dalam penelitian ini belum bisa mengulas karena memang ini yang kami dapatkan. Jadi ini mungkin akan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya untuk bisa menggali lebih dalam terkait dengan perekonomian yang terjadi selama COVID-19 yang terjadi pada mahasiswa. Karena kita bisa melihat bahwa pengeluarannya ya mungkin ini bisa sama sebelum dan selama COVID ya. Ternyata pengeluaran mereka per hari itu lebih banyak pada 30.000 per hari. Sumber keuangan bulanan mereka masih lebih banyak dari orang tua. Kemudian tempat tinggalnya juga masih bersama orang tua, karena mungkin COVID ini sehingga mereka pulang di rumah masing-masing karena kuliah juga masih daring. Kemudian ternyata alhamdulillah yang mengalami gejala pada 14 hari terakhir waktu itu pas penelitian kami dilaksanakan itu lebih sedikit untuk yang mengalami, jadi yang tidak mengalami lebih banyak 93,5%. Dalam kondisi sehat ketika keluar rumah, juga alhamdulillah didapat lebih banyak, 93 juga, 93%. Nah, meskipun ini hanya 7% yang berada di luar rumah ketika dia merasa tidak sehat, itu 16 orang. Artinya sebenarnya 16 orang ini harapannya mereka keluar rumah ini karena benar-benar terpaksa dan menggunakan semua peralatan yang mereka butuhkan untuk tidak mengurangi atau meminimalis risiko terjadinya suatu penularan jika mereka memang sakit karena virus, entah itu virus COVID atau virus influenza biasa. Kemudian melakukan rapid test. Waktu itu rapid test yang masih ini belum yang antigen seperti saat ini ataupun PCR. Jadi yang pernah melakukan rapid test itu sudah 57. Ya, ini mungkin
dengan berbagai macam kebutuhan. Artinya bisa jadi karena mereka mobilitas dari Pontianak ke tempat masing-masing, ataupun kegiatan yang lainnya. Oke. Nah, ini masuk kepada variabel-variabel yang memang menjadi inti, maksudnya bisa kita lihat bahwa penerapan dari pencegahan untuk penularan COVID-19 ini, jika kita gabungkan penerapan 3M-nya ini, ternyata dari 230 itu sebanyak 76,5% mahasiswa sudah menerapkan protokol 3M. 3M ini terbagi dalam penggunaan masker, mencuci tangan dengan pakai sabun, dan menjaga jarak. Nah, kalau kita lihat, kita ambil dari penggunaan masker sendiri, hanya 2,2% saja yang tidak menggunakan masker. Dalam hal ini konotasinya adalah menggunakan masker pada saat di luar rumah. Kemudian cuci tangan pakai sabun, hanya 5,2% saja yang tidak menggunakan sabun. Nah, ini yang perlu edukasi ya, meskipun hanya 12 orang saja, harapannya 12 ini sudah nol, karena mereka sudah harus tahu bahwa mencuci tangan pakai sabun itu sangat penting, mengingat itulah yang akan menghilangkan bakteri ataupun virus yang lengket pada tangan kita. Physical distancing atau menjaga jarak masih lebih banyak ya daripada yang tidak menggunakan masker ataupun yang tidak mencuci tangan, yaitu 19,6%, yaitu 45 orang. Nah, ini akan sedikit sangat sulit ketika kita tidak bisa berada di wilayah tersebut, karena menjaga jarak ini benar-benar harus dari keinginan masing-masing, dan mereka tahu, sadar bahwa pentingnya menjaga jarak itu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jangan sampai kita menjadi sumber penyakit untuk orang lain. Nah, setelahnya ini kami juga memberikan gambaran tentang beberapa hal yang berisiko untuk bisa menjadi hal yang mengarah kepada berpotensi untuk bisa menularkan virus COVID-19. Seperti halnya bagaimana kita memilih masker. Nah, jenis masker yang digunakan oleh mahasiswa ternyata lebih banyak masker kain, ya, karena mungkin murah dan bisa dicuci. Hanya saja masalahnya apakah mereka mencuci ulang atau tidak. Nah, itu pun juga dari kita sendiri, dari mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau misalnya memang dari hasil penelitian ini nanti masih ada meskipun sedikit, memang masih ada PR-PR dari institusi untuk selalu menggaungkan bagaimana penerapan atau penerapan pencegahan penularan COVID-19 ini harus ditegakkan. Di sini juga ada kebiasaan menghindari kerumunan, ya. Masih ada 27 orang yang tidak bisa menghindari kerumunan. Kemudian masih terdapat 73 orang yang tidak memproteksi area wajah. Proteksi dalam artian gini, jadi ada kebiasaan untuk memegang sekitar mata, ya. Kemudian jadi sebelum cuci tangan mereka sudah memegang-megang area muka, gitu maksudnya. Ini proteksi area wajah. Kemudian kebiasaan memegang pintu di tempat umum itu masih banyak sekali, ya. Terdapat 132, 57,4. Karena ini seperti kayak kadang lupa gitu loh, kadang lupa. Kita nggak boleh memegang dengan tangan kita kecuali kita terlindungi tangannya, atau kita bisa menggunakan siku, ya, ataupun peralatan yang lain. Oke. Kemudian kebiasaan menghindari berjabat tangan. Ini pun agak susah karena budaya kita ini sudah cukup melekat sekali. Kemanapun kita biasa berjabat tangan. Kemudian ini juga masih banyak. Jadi kebiasaan ini masih 88,3 mendominasi. Kebiasaan mengganti pakaian masih banyak tapi tidak mendominasi. Jadi terdapat 44
yang tidak biasa mengganti pakaian langsung ketika dia keluar rumah. Ya. Kebiasaan melakukan kuliah online di rumah, otomatis iya. Dan yang tidak ini kebiasaan ya, dia mungkin belum terbiasa. Ya, kemudian kebiasaan merendam atau mencuci pakaian dengan deterjen, masih terdapat 84 yang tidak biasa merendam. Jadi ya mungkin mereka hanya sekedar mengganti tanpa merendam ya, biasanya langsung mencuci. Tapi nggak tahu ini karena memang tidak bisa menggali dengan dalam, sehingga pertanyaan ini cukup sampai di sini gitu. Yang artinya kita sudah mendeteksi di permukaan bahwa mereka merendam cucian itu langsung ketika mereka keluar dari rumah, setelah mereka keluar dari rumah. Kebiasaan merendam masker juga sudah banyak, tapi masih ada juga yang tidak merendam masker setelah keluar rumah setelah dipakai. Sebaiknya memang setiap hari kita berganti masker ya, kalau ini maskernya adalah masker kain. Kami juga menggali informasi tentang kepesertaan Jamkesmas mereka, jaminan kesehatan mereka. Lebih banyak mereka mempunyai jaminan kesehatan dari BPJS, kemudian ketersediaan hand sanitizer atau sabun cuci di rumah mereka juga sudah mendominasi, kemudian pengeluaran pembelian masker, rata-rata mereka membeli yang harganya murah ya, maksudnya tapi tidak yang termurah, karena mungkin waktu itu masih agak mahal, sekarang sudah banyak sekali yang harganya 5 ribuan, ya yang bahkan mungkin ada yang 10.000 itu dapat langsung 2 gitu, atau ya begitulah. Apalagi kalau jumlahnya banyak, mungkin sekarang sudah agak murah lagi. Kemudian pengeluaran membeli hand sanitizer, lebih banyak mereka mengambil yang harga kisaran 20 sampai 35. Saya pun juga begitu, masih yang range-nya yang murah sih sebenarnya. Untuk saat ini mungkin harga berbeda dengan pada saat kami penelitian. Jadi ini kalau yang meneliti COVID ini memang harus sesegera mungkin diolah dan segera publikasi, karena kayaknya perjalanan COVID ini sangat cepat perubahannya, sehingga ya bisa jadi perubahan-perubahan ini ya seperti ini, hasil ini tidak bisa dipertahankan untuk beberapa hari atau beberapa waktu kemudian dalam masa transisi COVID ini masih gitu. Kemudian kebiasaan bersentuhan langsung dengan anggota keluarga saat tiba di rumah. Masih ada 17 mahasiswa yang tidak bisa menghilangkan kebiasaan itu. Kemudian di sini juga kita coba mendeteksi bantuan dari universitas selama perkuliahan daring. Ada yang ternyata masih kurang paham, sehingga mungkin nanti dari hasil ini mungkin sosialisasi dari universitas mungkin lebih gencar untuk memberitahukan kepada mahasiswa bahwa ternyata universitas juga ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi ini hampir separuh ya yang mengetahui dan tidak mengetahui tentang bantuan dari universitas. Sama halnya dengan bentuknya seperti apa, yang tidak tahu juga masih banyak. Jadi saya rasa ini ya sebagai tambahan saja bahwa mereka mungkin membutuhkan informasi itu, sehingga sosialisasinya memang harus ditambahkan mungkin medianya. Oke. Nah, dari hasil penelitian kami menyimpulkan bahwa perilaku pencegahan penularan COVID-19 ini, baik itu perilaku yang 3M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, ataupun perilaku pencegahan lainnya yang sudah kami sebutkan dalam variabel penelitian tadi, seperti menjauhi kerumunan, mencuci masker, mencuci baju, dan lain sebagainya, yang terjadi pada mahasiswa Prodi Kesmas itu sudah bagus, sudah baik. Meskipun masih ada jumlah minoritas yang masih ada di sana. Akan tetapi hal tersebut artinya menunjukkan bahwa memang kedisiplinan tetap harus dipertahankan, dan informasi edukasi memang sebaiknya harus tetap ditegakkan, karena sebagai
mahasiswa prodi Kesmas dan pada umumnya Universitas Muhammadiyah yang mempunyai prodi Kesmas, ini memang wajib untuk menularkan semua hal baik yang terkait dengan pencegahan penularan COVID-19 ini kepada siapapun di lingkungan kita. Nah, ya saya rasa itu kemudian, sehingga penelitian ini mungkin sebagai gambaran awal bahwa, penerapan protokol kesehatan pada mahasiswa kesehatan masyarakat, yang sekaligus ini menjalankan perannya ya sebagai itu tadi, mungkin bisa jadi manajernya, innovator, researcher, apprenticer, kemudian communitarian leader dan educator di masyarakat nantinya. Saya rasa banyak sekali penelitian-penelitian penunjang kami yang terkait dengan COVID-19, kurang dan lebihnya mungkin sekian. Jadi ini yang hanya bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.